Halo guys, apa kabar? Kita ketemu kembali dengan saya Freddy di channel YouTube ini. Ini video ketiga mengenai tes CPNS ya. Jadi kali ini kita masih membahas seputar tes yang akan berlangsung seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini seperti kita ketahui dari tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober. Nah, kalian mungkin beberapa dari kalian sudah keluar nih jadwalnya dari kementerian terkait atau dari Pemda setempat yang tempat kalian mendaftar, kapan ujiannya, kemudian bagaimana protokol kesehatannya gitu ya. Nanti kalian harus cek masing-masing di websitenya atau cari tahu mengenai dari portal berita lokal atau mungkin dari Instagram Pemda atau kementerian terkait atau dari situs BKN untuk bisa mengetahui update terbaru. Nah, kali ini saya akan membahas tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Jadi topiknya itu mengenai beberapa, jadi kan nanti kita akan bagi beberapa segmen: tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, jadi nanti di tiap sesi kita akan membaca nih mengenai jenis-jenis tesnya, kemudian informasi apa yang harus diketahui, kemudian kita akan mengadakan simulasi untuk tiap jenis kategori soalnya. Misalnya nih TWK, dia kan akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian bela negara, kemudian nanti wawasan kebangsaan gitu. Jadi itu topik-topik itu nanti kita akan baca. Kemudian jadi kita bisa belajar bareng-bareng nih. Oke. Mungkin kalian udah baca sih ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa kasih pendapat di kolom komentar. Oke. Nah, tapi kali ini saya ingin kita membahas mengenai materi tes intelijensia umum atau TIU. Nah, TIU ini seperti kita ketahui dia ada 35 soal. 35 soal dan dikerjakan terbagi atas 3 jenis soal, yaitu verbal atau berisi dengan kalimat atau kata-kata, kemudian numerik atau berisi dengan soal angka-angka, kemudian yang ketiga adalah figural atau berisi dengan gambar-gambar. Nah, jadi nanti kali ini kita akan mempelajari mengenai kemampuan verbal dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum itu ya yang akan kita pelajari. Jadi kan ada 3 tadi, figural, nominal, numerik atau nominal atau angka, kemudian verbal. Nah, sekarang kita khusus kali ini untuk tes verbal. Jadi kita apa aja materi-materinya nanti kita akan baca. Nanti akan tersedia gambar mengenai topik yang saya sampaikan. Jadi nanti saya bisa jelasin dan kita bisa mengadakan simulasi nih. Jadi nanti simulasinya itu dibikin di lembar jawaban. Nanti ada berapa soal dia, gitu kan? Jadi nanti kita isi di sini, kita cek kita benar berapa. Jadi dari situ saya bisa akan cari tahu di mana posisi atau jawaban yang salah dan kenapa dia salah. Oke? Mudah-mudahan kita bisa mencapai target untuk tes intelijensia umum minimal 80 soal, 80 nilai. Artinya kalau dibagi 5 soal benar untuk 5 poin untuk tiap soal benar, berarti kita harus minimal benar 16 soal, oke? Jadi minimal 16 soal supaya kita bisa lulus. Lebih banyak lebih bagus, karena 16 dari 35 itu masih 45%-an lah. Jadi kita masih ada banyak kesempatan sehingga kita bisa menambah peluang untuk lulus. Karena selain bisa lulus itu, SKD ini tidak hanya cukup lewat dari angka-angka yang minimal yang diwajibkan, tapi kita juga harus berada di peringkat 3 paling banyak dari jumlah kebutuhan jabatan. Misalnya ini, kalau ada jabatannya itu dibutuhkan 3 orang, nah berarti kita 3 kali lipatnya, berarti kita harus ada di peringkat 9 besar. Nah, kalau ada 50 orang yang tes dan ternyata 30 orang yang tes, yang lulus SKD, maksudnya yang memenuhi batas minimal nilai-nilai itu 60 soal, 60 untuk TWK,
80 untuk TIU dan 166 untuk TKP, berarti yang diambil dari 30 itu kan masih ada butuh 9 orang, cuma 9 orang doang, berarti 29 lagi harus kebuang. Nah, jadi di sini makanya kita harus berlomba-lomba untuk mencapai nilai tertinggi. Kesempatan kita ada di sebenarnya TIU sama TWK, jadi tergantung kalian. Kalau kalian jago menghafal, biasanya TWK lebih tinggi, tapi kalau kalian jago analisis, jago berhitung, jago melihat gambar atau dimensi, berimajinasi, itu kalian bisa lebih tinggi di TIU. Itu kesempatan kalian. Nah, kali ini saya ingin membahas dari sisi TIU, karena menurut saya ini yang paling menurut saya paling bisa dikuasain lah ya, paling cepat kita bisa belajar. Jadi kita prioritaskan dulu yang mana yang paling cepat, nanti kita semoga dari yang kita lebih kuasai kita bisa dapat nilai lebih tinggi. Nah, jadi untuk yang pertama di kemampuan verbal dari tes intelijensia umum ini adalah sinonim. Jadi seperti yang kita tahu, sinonim itu artinya lebih kepada mencari kata yang maknanya mirip atau sama dalam bentuk kata-kata yang lain. Nah, jadi dalam sinonim ini disebut juga dengan padanan kata. Nah, jadi dalam sinonim ini kita akan mencari kata yang pengertian paling sama atau paling mirip dengan kata dalam soal. Jadi kisi-kisinya seperti ini, ada terbagi 4 ya. Jadi kalau di buku disebutkan mampu mengendalikan pada kata yang umum dipakai sehari-hari dari satu set pilihan kata yang ada. Kemudian mampu mengenali padanan kata yang tidak cukup umum untuk dipakai sehari-hari. Jadi selain daripada kata-kata yang umum, kita harus juga cari bisa mampu mengenali kata-kata yang tidak cukup umum padanan katanya. Kemudian mampu mengenali padanan kata yang jarang dipakai sehari-hari dari set pilihan kata yang ada. Dan yang terakhir adalah mampu mengenali padanan kata yang cenderung dipakai dari set pilihan kata-kata dan sebagian besar atau seluruhnya memiliki kemiripan arti. Jadi sebenarnya hampir sama. Jadi intinya adalah padanan kata dari kata yang ada di soal. Jadi harus hati-hati, terkadang kata-katanya ini mirip-mirip banget nih. Jadi supaya kita jangan salah, kita harus berlatih ya. Nah, sebagai contoh ini ada beberapa soal ya. Yang pertama nih, otoriter. Pilihannya ada pertama adil, kedua egois, ketiga sewenang-wenang, keempat tidak adil, yang kelima berkuasa. Pilihan yang mana? Kalau kita lihat di antara jawaban ini sebenarnya bisa kita ada yang coret 2, yaitu adil dengan tidak adil, karena yaitu antonim dan tidak persamaan dari otoriter ya, dua-duanya tidak. Jadi kemudian egois juga tidak. Nah, kalau bilang jawaban berkuasa itu bukan otoriter. Ada orang yang berkuasa tapi tidak otoriter. Nah, jadi karena otoriter lebih cenderung ke arah sewenang-wenang. Nah, itu tadi contoh soalnya. Contoh soal yang kedua kita adalah yang kedua adalah paradigma. Nah, ini katanya agak susah kan? Ini termasuk yang kata-kata yang jarang dipakai, gitu loh. Jadi kita harus bisa mencari tahu arti dari paradigma ini. Kemudian dengan begitu kita tahu artinya dari persamaannya maupun kadang-kadang nanti lawan katanya. Nah, untuk sinonimnya sendiri paradigma ini misalnya adalah apa yang dimaksud? Ada 5 pilihan. Pertama cara berpikir, yang kedua sudut pandang, ketiga propaganda, keempat paham, kelima anggapan. Nah, paradigma itu kan dari kelima jawaban ini kita bisa lihat paradigma itu bukan propaganda. Itu merupakan, walaupun katanya jarang dipakai, tapi itu kata yang berbeda. Propaganda itu ketika suatu ide disampaikan secara terus-menerus dengan tujuan untuk mempengaruhi pemikiran dari orang yang dituju, gitu, orang yang dimaksud. Nah, kemudian paham beda dengan paradigma. Oke, paradigma bukan paham. Paradigma itu lebih ke arah cara kita berpikir mengenai sesuatu konsep.
atau mengenai suatu pembahasan. Nah, jadi yang benar jawabannya adalah A, dari cara berpikir. Nah, ada juga pertanyaan misalnya plural. Plural itu kemana artinya? Plural itu apa? Lawan katanya juga bisa kita ketahui. Misalnya plural, lawan kata plural itu kita tahu misalnya gini, plural itu artinya beraneka ragam atau banyak gitu ya. Nah, apa lawan kata dari plural? Berarti dia satu. Kalau dari banyak berarti tidak banyak itu berarti satu. Itu singular kalau bahasa yang jarang kita pakai. Itu. Nah, plural itu dari ini dari kelima jawabannya bisa kita lihat. Pertama, tunggal. Tunggal kan berarti bukan jawabannya. Karena tunggal tadi satu itu adalah singular. Yang kedua, B, keragaman. Nah, keragaman, oke kita simpan dulu ya. Nah, yang ketiga, C, seragam. Seragam tentu bukan, karena seragam itu, kalau plural itu kan menunjukkan kata sifat. Kalau seragam itu kata benda. Tuh. Nah, kemudian ada majemuk. Majemuk itu lebih ke arah beraneka ragam juga. Nah, sekarang lihat, majemuk, tadi ada jawaban keragaman dengan majemuk, keberaneka-ragaman. Gitu loh. Jadi, majemuk dengan keragaman ini sebuah antonim, pilihan kata, lawan kata. Karena ragaman dan beraneka ragaman. Ragaman itu berarti satu jenis, gitu ya. Nah, misalnya atau yang jawaban kelima adalah karang. Apakah benar karang? Tentu tidak, karena karang itu kata benda, gitu ya. Atau kata kerja, bukan kata sifat plural. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat jawabannya adalah D. Oke? Ya, jadi itu tadi contoh 3 soal yang kita udah latihan bersama ya. Jadi semoga latihan berikutnya bisa lebih bagus, karena sekarang kita akan mulai melakukan simulasi khusus untuk sinonim. Jadi nanti saya memakai buku ini ya, buku CPNS ini ya, sebagai alat untuk simulasinya, bahan untuk simulasinya. Jadi saya akan melakukan simulasi khusus untuk sinonim. Jadi nanti kita akan melakukan simulasi juga untuk antonim, silogisme, analogi, analitik, termasuk figural dan numerik, berbagai macam jenis-jenis tesnya nanti juga kita akan melakukan simulasi. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan soal latihan tes TU. Jadi nanti saya akan menggunakan kunci jawaban seperti ini. Jadi ini ada sekitar kalau untuk TU ini kalau nggak salah ada 50 soal ya. 50 soal ini nanti kita jawab berapa benar. Target kita adalah minimal benar 50%. Untuk lulusin 43,3% ya, tapi secara pribadi ya minimal 50% lah. Oke. Jadi kalau kita nanti semua topik itu bisa benar 50%, bisa dipastikan kita di atas 50% untuk lulus. Oke. Nanti termasuk juga kita melakukan rata-rata. Misalnya kita hitung rata-ratanya nih. Dari semua jenis tes itu saya benar berapa nih? Nah kan, salah berapa nanti dibagikan dengan total nilai total soal yang benar. Jadi saya dapat berapa persennya gitu, artinya berapa poinnya berapa gitu, atau berapa persen yang benar gitu loh. Nanti mudah-mudahan bisa mencapai lebih dari 50%. Oke, tunggu ini, kita akan bikin kameranya di atas. Oke. Halo guys, kali ini saya akan melakukan latihan soal-soal TU ya. Jadi kalau kalian lihat, ini ada kumpulan soalnya, mudah-mudahan kebaca. Nah, jadi nanti saya akan menjawab kumpulan soal ini, dia sekitar 50. Nanti saya akan bikin jawabannya di sini. Oke? Nah, jadi ini kalau jawabannya, pertanyaannya nanti akan saya bacain. Jadi nanti saya akan bikin kunci jawaban sesuai dengan yang saya pilih di sini. Nah, ini kan ada waktunya harusnya 30 soal itu kan dia sekitar 25 menitan sampai 30 menit ya. Jadi kita anggap untuk 50 soal ini kita kerjakan dalam waktu 40 menit, 35 sampai 40 menit. Oke. Nah, pertama untuk soal TU.
Jadi untuk soal pertama, carilah sinonim dari kata-kata berikut ini. 1. Pandemi adalah A. Wabah, B. Penyakit, C. Virus, D. Daerah, E. Terjangkit. Nah, saya jawabnya wabah. Kedua, interpretasi. A. Teori, B. Translasi, C. Prestasi, D. Tafsiran, D. Kesan. Ini adalah D. Tafsiran. Platform, jawabannya A. Formulir, B. Program, C. Lembaran, D. Latar. Ini ya, nggak kelihatan tadi ya. D. Latar, E. Lapangan. Jadi kalau platform itu berarti program. Nah, kemudian afiliasi. A. Perhubungan, B. Tali, C. Kelompok, D. Rekayasa, E. Afirmasi. Afiliasi perhubungan A. Soal berikutnya ini ya, nomor 5. Legalisasi. Nah, legalisasi ada penulisan, B. Hukum, C. Pemerintah, D. Rancu, E. Pengesahan. Jawabannya E. Kalian boleh jawab yang berbeda ya. 6. Verifikasi. Pengulangan, pemeriksaan, pengetesan, pengentasan, penjabaran. Saya jadi pemeriksaan. Implementasi. Jawabannya pilihannya permen, penerapan, penyerapan, penjabaran atau integrasi. Saya penerapan. Oke. 8. Blanko. Jadi formulir, surat, kosong, suara, kertas. Nah, blanko itu formulir A. Kemudian blanko, saya bingung ya, formulir antara formulir atau kertas. Ada blanko kosong, berarti kertas kosong. Nah, atau coba E deh. Ya, kalau salah kurang 1 ya. Yang kelima, karis. Wah, karis apa ini? Keris, pilihannya keris, karisma. Kemudian cek bank dengan kerajaan. Karis. Saya milihnya, ini saya nggak tahu karis, jadi saya pilihnya kerajaan aja deh. Saya nggak tahu ya. Pakar. Nah, pakar itu ada pilihannya ahli, khusus, staf, pandai, khas. Pakar itu berarti ahli A. Dekor. Pilihannya ada indah, nampak, hiasan, gorden, dan panggung. Saya milihnya gorden D. Hiasan C. Salah. Kemudian landas. Nah, landas berarti pilihannya jalan, landai, bandara, lantai, alas. Nah, kalau landas berarti alas. Lagi buat saya ya. Sekap itu ada sekam, makam, tutup, mulut, tutup, sekop. Nah, kalau sekap berarti tutup. Oke, kalau saya ya, kalian boleh pilih. 14 itu ada kepik itu apa? Bisang, kumbang, himpit, terbang, hisap. Kepik itu kumbang ya, kalau buat saya ya. Kemudian ada turap, ada genting, urap, kelapa, parut, plester. Wah, saya nggak tahu nih turap ya. Turap ini saya bikin plester aja deh. Nggak tahu nih turap apa. Oke. Nah, nomor 16. Ini nomor 16, kelihatan nggak ya? Nanti saya bacain aja kalau nggak kelihatan. Stadium, pilihan ya. Ada stadion, luas, tingkatan, kondisi, parah. Nah, kalau saya pilihnya stadium itu tingkatan C. Nah, junta itu ada unta, anggota, hukum, dewan, ukuran.
Itu junta itu berarti dewan. Ingat, saya teringat junta militer di Myanmar kali ya, Myanmar ya. Jadi dewan. Anjing, anjung. Nah, pilihannya ada balik, depan, junjung, depan, depan 2 kali, rumah. Anjung itu kan depan ya, anjungan di depannya. Nah, ada 2 jawaban ya, B atau D, sama-sama ini, nggak jelas pilihannya. Nah, geladak. Nah, geladak itu kan di kapal ya biasanya ya, di atas di depannya itu gitu loh. Nah, pilihannya ada gerobak, lantai, atap, pintu, gempur. Lantai. Gempur apa ya? Gempur perang. Embarkasi. Embarkasi ini pilihannya ada. Embarkasi itu kan kepulangan, keberangkatan, rombongan, haji kumpul. Nah, biasanya dipakai untuk haji ya, tapi bukan berarti dia artinya haji, tapi artinya rombongan. Jadi embarkasi kesekian berarti penerbangan rombongan kesekian gitu loh. Nah, saya pilih C. Nggak tahu ya benar atau salah ya, nanti kita lihat ya. 21 visa. Pilihannya ada asing, izin, kunjungan, kartu imigrasi. Oh, tentu visa itu izin. Karena visa itu dikeluarkan oleh negara di mana kita ingin masuk. Nah, jadi kalau mau masuk Indonesia, visa dikeluarkan oleh Indonesia, jadi izinnya dikeluarkan oleh Indonesia untuk masuk Indonesia gitu. Nah, pilot. Pilot itu pilihannya ada sedikit, murah, bangkrut, tumbuh, bisnis. Pilot itu bangkrut ya. Nah, jadi kalau ada perusahaan pilot disebut berarti perusahaannya bangkrut. Kemudian Ventura. Ventura ini, nah ini ya Ventura ya. Ini seperti perusahaan ya. Jadi saya bilang trip, pilihannya ada trip, adventure, motor, modal, atau usaha. Usaha tentu ya. Ventura. Nah, kemudian pagu. Pagu itu ada pilihannya loteng, pagoda, langit, antena, parabola. Pagu saya nggak tahu nih pagu. Berarti saya ngasal aja deh, jawab loteng. Oke. Yang ke-25 ada rasio. Nah, rasio ini pilihannya ada nakal, perbandingan, nalar, nular, dan pecahan. Saya makainya perbandingan, B ya. Kemudian marka. Nah, marka biasanya kan jalan ya, marka jalan, tanda-tanda jalan. Ada pilihannya garis, batas, putih, marka. Oh, nggak jelas nih, marka lagi. Nah, berarti kita yang benarnya batas ya, B. Nah, kalau marka ini saya nggak tahu jawabannya apa. Nanti kita lihat. Saya sih pilihnya B. Nanti kalau dia pilihnya E berarti kan aneh. Pilihan marka, jawabannya marka. Pertanyaan marka, jawaban marka. Nah, zona itu kan terdiri bagian ya, wilayah, pembagian wilayah. Nah, ada bagian, batas, garis, sayal, kawasan. Nah, jadi karena wilayah dia berarti berupa kawasan, E. Kalis. Kalis itu pilihannya ada ini ya, ini tadi pertanyaannya. Oke. Kalis itu suci, berkilat, basah, ulen, lentur. Sering dengar kalis nih, tapi jarang, nggak tahu artinya. Saya pilih suci aja lah, A. Saya mungkin nggak tahu ya, ini saya baru pertama kali dengar. Bukan baru pertama, semua sudah sering dengar, cuman nggak tahu artinya kalis. Nah, preservasi itu beda ya sama reservasi ya. Kalau reservasi itu kan booking gitu, kayak pemesanan gitu ya. Nah, preservasi itu ini ada pilihannya nih, reservasi, pemesanan, pengawetan, penjadian, dan panduan. Kalau saya pengawetan ya, reservasi. Jadi kalau makanan biasanya. Nah, kemudian ada biro. Nah, biro pilihannya ada jasa, usaha, toko, kantor, atau kerja. Nah, biro itu kan ada biro jodoh, ada biro
urus perizinan. Nah, jadi biro itu kalau di saya kantor. 30D ya, kantor. Mungkin antara kantor sama jasa, tapi saya pilih kantor aja deh. Defalkasi, wah ini saya nggak tahu nih defalkasi. Falkasi D tambahannya, berarti pilihannya itu ada terbuka, penggabungan, abarkasi, emus, dan penggelapan. Defalkasi, ini saya nggak tahu, saya pilih emus, penggelapan aja lah. Ini banyak yang nggak tahu nih saya nih. Nah, 32 ada afinitas. Nah, afinitas ini kalau kita lihat pilihannya, pertama aktivitas, 2B simpati, C setuju, D konfirmasi, E afiliasi. Afinitas itu kan kayak tarik menarik atau apa gitu ya. Saya pilih apa ya nih, banyak nggak tahu nih ya. Saya pilih ini aja, banyak nggak tahu nih ya. Setuju. Nah, hadis nomor 33. Hadis itu kan ada jawabannya sumber, ajaran, kitab, sabda, aktivitas. Sabda ya, itu kan. Nah, imbal itu pilihannya ada timbal, tumbal, balasan, pincang, seimbang. Imbal balik, balasan balik. C balasan ya, seperti catatan. Nomor berikutnya 35 tempo. Nah, tempo ini ada masa, balasan, habis, sudah, selesai. Kalau saya sih tempo itu masa ya, tergantung penggunaan sih, tapi tempo itu adalah masa. Marfuk, wah ini saya kurang tahu ya marfuk ya. Ada pilihannya sunnah, hadis, riwayat, sabda, ufuk. Saya pilih C aja deh, riwayat. Saya kurang tahu, maaf ya. Jadi berikutnya ini nomor 37. Mana ini kameranya, kelihatan nggak ya? Ya, sini ya, 37. Firman itu ada Tuhan, ada sabda, ada kitab, ada suci agama. Aduh, sama kayak marfuk ya pilihannya ya. Saya pilih apa tadi, riwayat ya? Oh, salah. Firman berarti itu kan sabda ya kan, firman Tuhan, sabda Tuhan. Mudah-mudahan ya benar ya. Bengep, wah bengep itu kayak ada pilihannya ya, luka, jahit, lembab, sembab, uap. Wah, bengep, uap ya, bengep ya. Banyak yang nggak tahu ini bahasa-bahasa daerah ini. Landas, pukul, gepuk, dorong, alas, gerak. Landas pacu. Alas pacu itu, landas beda lagi ya. Alas ya kan, bener, landas alas kan deh. Sama ya kayak tadi ya. Ada juga kan soalnya seperti ini ya. Hasan, oh nama orang, tapi ada pilihannya ya. Hasan itu berarti ada pilihannya nih, banyak, elok, benar, buruk, rupa. Saya tahu ada teman saya namanya Kang Hasan, dia orangnya ganteng, jadi saya kira dia elok ya, artinya B. Nomor 40 itu ya, salah. Jadi berikutnya nomor 41, domisili. Artinya alamat, rumah, tinggal, hidup, inisial. Alamat dong. Kelihatan nggak ya? Jawabnya. Oh, jawaban saya di sini ya. Ada berikutnya adalah gugus. Gugus tugas nih, Gugus berarti ada gagap, anggota, gagasan, panitia, kelompok. Kelompok dong harusnya ya.
menurut saya. Kontoid, apaan itu kontoid? Pilihannya ada keloid, tiroid, trombosit, transit, bunyi. Wah, ini saya nggak tahu ini. Maaf, tahu. Saya nggak salah aja lah. Pilihannya saya pilih bunyi. Jelas ini. Baru pertama saya dengar kata itu. Kemudian kelihatan nggak ini? Yang atas ya. Oke. Nih, dominan ada artinya menonjol, banyak, kuat, domino, luas. Dominan berarti menonjol. Mangkrak, wah ini kayak proyek-proyek nih. Aduh, nanti saya pilihannya ada mangkal, terhenti, sudah, terbengkalai, terus. Mangkrak itu terbengkalai, tuh banyak tuh. Begal itu pilihannya ada garong, pencopet, pembunuh, penyamun, pencuri. Wah, apa bedanya garong, pencopet sama penyamun ya? Sama pencuri. Begal. Kalau begal kan dia dirampok terus dibunuh kadang-kadang ya. Garong kali ya. Begal itu garong kali ya. Saya kurang tahu nih artinya begal. Karena mirip-mirip ya, dibegal. Copet. Bukan, digarong. Bukan. Garong ya kayaknya ya. Penyamun itu kan penjahat. Saya pilih garong aja deh. Tapi garong lebih ke arah rumah ya. Ya kan? Penyamun lah. Penyamun. Karena garong lebih ke rumah. Pencopet ya tidak pakai kendaraan, jalan kaki biasanya gitu. Nah, berikutnya hierarki. Hierarki ini ada opsinya, nggak kelihatan ya. Ada pilihannya tingkatan, kemudian kelompok, kemudian negara, bentuk, status. Tingkatan dong hierarki. Nomor 48 tutorial, ada penggambaran, pengajaran, pengejaran, penambahan aktual. Pengejaran ini. 49 virtual. Nyata, maya, online, bersama internet. Virtual itu dunia virtual, nggak mungkin ya, dunia maya ya, virtual. 50 syak, percaya, khawatir, kurang, ukuran liter. Wah, ini saya sudah lama tidak dengar kata syak ya, artinya apa ya? Percaya deh. Oke, atau khawatir. Syak. Dia aja deh, ukuran deh. Namanya juga kita nembak ya, nggak tahu. Oke, nanti kita cari kunci jawabannya. Oke, ini saya kira-kira ngerjainnya cuma 17-18 menit ya, yang perlu soal. Jadi kalau kata-kata ini mungkin akan lebih cepat ya kita ngerjainnya. Nah, saya akan cari kunci jawabannya. Kemudian nanti kita pilih. Nah, kita bandingkan. Apakah saya benar berapa? Saya lihat. Mana ini kunci jawabannya? Ya, saya juga masih mencari-cari. Ini kunci jawaban TIU. Jauh ya. Nanti kita kasih pembatas. Nah, kita lihat nih ya jawabannya saya nih. Nah, jawaban saya ini 1, tadi kan pandemi. Saya jawabannya A, wabah, benar. Nah, interpretasi D, benar. Tafsiran. Platform, kelihatan nggak ini? Nah, ini ya. Platform, dia B. Wah, benar lagi. Afiliasi, ini saya tadi afiliasi itu peralihan. Benar lagi, hubungan. Kemudian pembahasan,
Legalisasi. Nah, tadi legalisasi pengesahan. Oh, benar lagi, saudara-saudara. Kemudian verifikasi B, pemeriksaan, benar lagi. Wah, pinter juga ya. 7, implementasi penerapan, bener lagi B ya, betul saudara-saudara. Kelihatan nggak ini? Ini saya bandingin sama sini. Kemudian blanko C. Wah, saya salah ya. Blanko itu artinya kosong ya. Terus kenapa ada kata-kata blanko kosong? Ya namanya, aduh gimana ya. Blanko itu kan terdiri dari kata blank, kosong. Oh, stupid. Blanko kosong. Ini salah nih, harusnya C. Bener juga ya. Kau bodoh ya. 9, karis cek C. Oh, salah lagi saya. Karis itu cek ya, baru tahu saya. Karis. Pakar, ahli. Bener. Dari 10 bener 8, lumayan 80%. 11, dekor, hiasan, benar. Kelihatan nggak ini? Saya zoom out aja deh. Kelihatan semua nggak ya? Nggak kelihatan ya kalian ya? Batasan bawahnya sih bener ya. Ini udah pas. Udah kelihatan semua nih. Dikit lagi yang nggak kelihatan bawahnya. Oke. Nah. Kemudian nomor 12 nih. Alas. Landas alas, benar. Oke ya. Kemudian sekap D, jawabannya itu artinya tutup, benar. Sekap mulut, tutup mulut gitu kan. Kepik kumbang, benar. Kumbang. 15, turap. Oh, turap memang plester, benar saya. Wah, ini namanya hoki ya, keberuntungan ya, tebakan beruntung. 16, C, stadium tingkatan beneran. Junta dewan, oh benar lagi. Nomor 17, kok 17 junta dewan C? Tadi kayaknya junta itu D ya jawabannya, lihat ya, salah kan dia. Ini jawabannya D, bro. Nih junta, nih D ya, saya benar, orang D. Kemudian anjung A, salah. Saya pilih B atau D, salah semua. B tadi apa ya? Kita lihat lagi ya. Anjung itu B depan, D depan, sama-sama. Dua-dua. Kayaknya ya kalau kuncinya dua jawaban ada, berarti itu dua-duanya salah ya. Anjungan, bilik ya berarti ya. Depan ya jawabannya. Bilik, anjung bilik. Saya jawabnya depan, salah berarti saya. Nah, next. Geladak itu lantai B. Oh benar. Pembahasan embarkasi, keberangkatan. Wah, salah ya saya ya. Keberangkatan ya. Wah, salah 2 lagi dari 10 soal, 60% ya. Mudah-mudahan cukup. Kemudian nomor 21 nih. Visa B, izin, benar. Kemudian pilot C, bangkrut, benar. Ventura modal, oh salah ya saya. Ventura itu modal ya. Join Ventura berarti join modal. Saya kira join usaha. Oke. Wah, ini ilmu baru ini. 24, pagu A, bener dong. Loteng. Nebak-nebak padahal ya. 25, rasio
Nalar, rasio nalar. Oh, akal sehat, akal budi, rasional. Oh, dari situ. Bukan ratio ya kalau itu ya. Perbandingan ya. Salah lagi. Aduh, udah dua salah ini. Kita bagaimana? Nomor 26. Marka. Marka. Wah, saya nggak mungkin jawab tadi karena sama jawabannya. Pasti saya anggap salah. Dianggap salah aja lah. Ternyata dia 27. Wah, udah salah 3 ya. Benar. Apa ini? Zona kawasan, benar kan? 28. Kalis. Kalis. Tadi saya jawabnya suci, bersih, murni. Salah. Apa saya jawab tadi ya? Benar, kalis ya, suci ya. Oh, benar dong. 29. Preservasi, pengawetan, benar. D nomor C. Nomor 30 D, biro. Benar saya di kantor. Berarti bukan usaha ya, biro ya. Biro jodoh, bukan jasa jodoh, kantor jodoh. Gitu dong. Ini salah 3 untuk 10 soal ketiga. Jadi 70%. Soal nomor 31. Defalkasi, penggelapan. Bener dong. Ini nebak ya tadi ya, defalkasi penggelapan ya. Balik lagi nomor 31. Defalkasi, penggelapan. Benar ya? Ya benar. Kalian nebak ya tadi ya. 32. Afiliasi B. Wah. Afinitas tadi jawabannya. Kok beda pertanyaan, beda jawaban? Bentar ya. 32. Afinitas, benar. Afinitas itu berarti artinya simpati. Saya salah. 33. Bentar ya. Oke, tadi kita 32 afinitas simpati, ternyata salah. 33 D, hadis. Jawabannya saya D, benar, sabda ya. 34 imbal. Ternyata pincang. Saya salah. Kalau imbal itu penjelasannya miring ke satu pihak, bengot, tidak bundar benar, tidak seimbang, berat sebelah, pincang, menjadi berat sebelah, tidak adil. Ini ya, bengok imbal itu ternyata pincang. Salah lagi. Kedua salah. Tempo masa, benar. Marfuk, hadis. B, salah saya nggak tahu ya marfuk ya. Hadis ternyata. Firman, sabda. B, benar. Saya udah cara 3 ya. 38. Pengap, sembab. D, ternyata sembab. Tadi saya salah jawab ya. Ternyata sudah salah 4, saudara-saudara. Ini harus hati-hati. 39. Landas, tumpuan. D, benar. 40. Landas itu alas, salah. Alas, tumpuan, benar ya. 40. Hasan, cantik, elok, benar saya Hasan. Nah, 10 soal keempat ini saya salah 4. Wah, banyak salahnya ya. Oke, kita jawab nomor berikutnya. Kita cek nomor berikutnya nih. Nomor 41. Domisili, alamat, benar. Gugus, kelompok, benar. Kontoid, lagi, benar. Bunyi, benar ternyata kontoid bunyi. Oke. 44. Dominan, menonjol, benar lagi. Wah, insyaallah kita bisa benar semua. Mangkrak, 45. D, benar lagi, terbengkalai. Begal, penyamun. Wah, benar juga saya menebaknya D. Begal itu penyamun berarti ya. Sarang begal, sarang penyamun. Gitu ternyata. Hierarki, A.
tingkatan, benar. Wah, mudah-mudahan benar semua nih. 48, tutorial pengajaran, B, benar. 49, virtual nyata. Oh, virtual nyata. A. Kok virtual malah nyata? Wah, ini dipertanyakan ini. Syak khawatir 50. Jawaban B, salah. Tadi saya salah juga. Nah, kita sudah menghitung ya. Nah, ini kita sudah menghitung benarnya, salahnya. Kita hitung dulu ya. Kita sudah ngecek tadi. Tadi salah 2, tambah 2, 4, tambah 1, 2, 3 ya. 4 tambah 3, 7. Ini 4, 11. Ini salah 2. Wah, saya salah 13 ya. Banyak sekali. Benar 37. Nah, kalau kita hitung 13 dibagi 37. Jadi kalau kita hitung lagi, benar 37 nih saya. Sementara soalnya ada 50, berarti berapa persen? 74% ya. Jadi kalau syarat minimal lulusnya kan tadi 43,3%. Nah, ya lumayan masih 74. Cuman saya nggak tahu nih peserta lain yang ikut ujian benar berapa persen. Nah, nanti kita akan simulasi seluruhan soal itu. Jadi sekarang kita simulasinya hanya TIU, itu pun hanya verbal, itu pun hanya sinonim ya. Saya masih harus banyak belajar ini. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu di konten berikutnya. Kita akan membahas tentang materi berikutnya dari verbal, yaitu antonim. Oke, sampai ketemu lagi.